Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasi Kirana. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab 9, yaitu tentang managing files. Nah, di sini ada 10 materi yang akan kita pelajari. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Di sini ada struktur direktori pada Linux. Yang paling atas adalah slash atau root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu berada di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia karena tidak ada lagi direktori di atas root. Nah, teman-teman untuk belajar basic itu cukup paham tentang home dan USR saja. Jadi USR itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi itu, nanti diletakkannya di direktori USR. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian, kita baru memiliki satu user. Nah, ada lagi yang namanya directory etc. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau file server pada Linux itu, nanti semua konfigurasinya akan ada pada direktori etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain di direktori etc. Teman-teman bisa buka VirtualBox-nya, lalu teman-teman bisa running Debian servernya. Jika sudah, teman-teman bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba cari file. Kita klik. Nah, ketika teman-teman buka file, defaultnya akan langsung diarahkan ke direktori home. Untuk melihat user pada direktori home, itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file direktori root. Caranya teman-teman bisa klik yang other location. Lalu kita klik di sini yang terdapat tanda slash, karena lambang dari root sendiri adalah tanda slash ini. Nah, di sini ada banyak sekali file-file yang nantinya akan kita pelajari. Teman-teman bisa pilih yang directory home. Nah, di sini nanti akan memunculkan server saya yaitu Dinda. Nah, teman-teman juga bisa cek parent directory-nya dengan cara klik segitiga ini. Lalu pilih yang properties. Nah, ini parent foldernya lambangnya slash ya teman-teman. Nah, kenapa sih home-nya itu tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang. Karena saya berada di directory home dan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang ada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home gitu kita harus close dulu. Lalu kita masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Nah, di sini kalian bisa klik yang segitiga ini, klik yang properties. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya adalah home. Kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu navigasi path, yang mana kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Ini merupakan perintah dasar yang biasa digunakan pada CLI, karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Kita akan mempelajari dari dasar terlebih dahulu, dari perintah cd. Nah, ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke direktori, bisa menggunakan perintah cd. Selanjutnya terdapat perintah pwd yang digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, lalu kita membuka Linux kita lagi, kita ingin melihat sekarang saya sedang berada di direktori apa. Teman-teman bisa menggunakan pwd yang nanti dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di /etc/bin. Lalu terdapat perintah ls yang digunakan untuk melihat isi dari setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Nah, teman-teman bisa buka VirtualBox lalu start Debian server.
Jika sudah, kita bisa masuk ke file dan terminal. Sekarang kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Jika di file, kita tinggal klik outer location. Lalu teman-teman bisa klik yang root. Nah, di sini menampilkan banyak sekali direktori. Sedangkan kalau di terminal, kita harus menggunakan perintah su. Lalu kita masukkan password rootnya. Kalau di file itu kita tinggal klik saja yang direktori root. Teman-teman bisa scroll saja. Di sini kita klik yang root. Lalu di sini kita disuruh memasukkan password rootnya. Nah, kalau di terminal itu teman-teman bisa tuliskan perintah cd /root. Nah, sekarang kita sedang berada di direktori root. Lalu bagaimana sih cara melihatnya? Kita bisa masukkan perintah pwd. Nah, di sini ada /root yang menandakan bahwa kita sedang di direktori root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada pada /root ini. Tapi karena pada folder root di saya itu tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu tidak memperlihatkan apapun atau kosong ya teman-teman. Sedangkan saya akan coba untuk masuk ke direktori home dengan perintah cd /home. Lalu kita cek lokasi terlebih dahulu dengan ketikan perintah pwd. Lalu kita ketikkan ls. Nah, dia akan menampilkan user saya yaitu Dinda. Lalu bagaimana jika saya masuk ke dalam rootnya? Kalau tadi saya masuk ke direktorinya root, sekarang saya akan masuk ke dalam rootnya. Kita bisa ketikkan perintah cd /lalu enter. Lalu teman-teman bisa ketikkan perintah ls. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di file terdapat pin, etc, home, dan lain-lain. Ini sama persis ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan ketiga yaitu absolute versus relative path. Absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam direktori dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash atau root. Jadi apa maksudnya? Dan kenapa sih kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Nah, jadi contohnya di sini saya sedang berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root atau slash. Yang mana ketika saya berada di home dan ingin masuk ke direktori bin, saya harus memasukkan perintahnya itu cd/bin. Mengapa? Karena di direktori bin dan juga lib terhalang oleh direktori user. Sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin. Yang mana ketika berada di home dan saya ingin ke direktori bin, itu kita menggunakan perintah cd/bin. Berbeda ketika saya sedang berada di direktori user. Ketika saya di direktori user dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash. Jadi ketika saya sedang berada di user dan saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup memasukkan perintahnya dengan cd lib. Kita akan coba di terminal. Nah, di sini saya buka terminal dan saya juga buka file untuk membandingkannya. Pada terminal saya, kita akan ketikkan ls. Terus kita lihat apakah sama direktorinya dengan di file aslinya seperti ini. Jadi sama ya. Di sini terdapat desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan masuk ke direktori root. Kita klik yang other location. Lalu teman-teman bisa klik yang root. Di terminal saya akan ketikkan perintah su. Lalu saya akan masuk ke direktori slash dengan cd slash. Nah, dan saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke folder etc, dan saya akan klik yang Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam Apache melalui direktori di terminal. Itu dengan menggunakan perintah absolute path, yaitu dengan mengawalinya dengan lambang slash. Teman-teman bisa ketikkan perintah cd /etc/apache 2. Nah, di sini bisa ya teman-teman, kita sudah masuk ke dalam direktori Apache dengan memasukkan perintah pwd.
Nah, di sini memunculkan direktori kita yang sekarang. Saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu dan kita akan masuk lagi ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Nah, di sini apakah bisa? Ternyata tidak bisa ya teman-teman. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Apache. Kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash. Sini teman-teman bisa masukkan perintah cd spasi etc. Nah, ini dinamakan relative path. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Teman-teman bisa ketikkan perintah cd Apache 2 enter. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path tidak boleh lambat ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path dan kita ingin masuk ke dalam bin, kita harus berada di dalam user terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita sedang berada di home ingin masuk ke bin. Menggunakan relative path atau perintah tanpa slash itu tidak bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan keempat yaitu file spesial karakter, di mana kita akan membahas karakter-karakter spesial seperti pagar, dolar, lambang lengkung, dan lain sebagainya. Saya masuk ke CLI dulu atau terminal. Teman-teman juga bisa merunning Debian servernya lalu masuk ke terminal. Nah, saya akan menjelaskan lambang lengkung ini terlebih dahulu. Lambang ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, saya akan coba masukkan perintah pwd. Nah, saya sedang berada di home/dinda. Lalu saya akan coba masuk ke root. Nah, saya sudah berada di /home/dinda. Tapi kenapa sih belum ada lambang lengkungnya? Padahal lambang lengkung ini kan melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukan pada /home/dinda. Namun home directory itu berada pada directory bernama root. Cara masuknya seperti ini. Masukkan perintah cd spasi /root. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tanda lengkungnya sudah keluar, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya akan exit terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat karakter dolar. Ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya atau video sebelumnya. Dolar ini melambangkan bahwa kita memiliki hak akses user. Ini saya akan masuk ke root lagi dengan perintah su. Nah, di sini ada lambang pagar, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita bisa lakukan apapun pada unit kita selama CLI kita masih ada lambang pagarnya. Di sini saya exit lagi. Lalu ada juga yang namanya lambang titik. Ini menandakan direktori kita sekarang. Jadi misalkan saya ketikkan ls titik. Nah, maka dia akan menunjukkan file-file yang ada pada direktori saya sekarang. Saya coba masuk ke root terlebih dahulu. Lalu saya masuk ke home directory root. Lalu saya ls. Nah, dia akan menunjukkan file yang ada di direktori saya sekarang. Lalu saya akan masuk ke etc dengan perintah cd etc. Nah, ini terdapat lambang titik 2, yang mana ini melambangkan bahwa parent directory atau direktori sebelumnya. Lalu saya akan coba masuk ke direktori yang ada di etc. Lalu kita ketikkan perintah pwd untuk melihat lokasi saya. Nah, sekarang saya sedang berada di Apache 2, yang mana parent directory Apache 2 adalah etc. Jadi ketika saya ketikkan perintah cd titik 2, itu berarti saya masuk ke parent directory-nya Apache 2 yaitu etc. Saya akan masuk ke Apache lagi dengan perintah cd spasi Apache 2. Lalu di sini kita akan memasukkan perintah ls.2 untuk melihat file yang ada di parent directory. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan kelima, yaitu membuat file dengan perintah touch. Nah, teman-teman bisa buka VirtualBox-nya, lalu running di Debian server dan masuk ke terminal dan file. Nah, di terminal kita ketikkan perintah pwd. Nah, saya sedang berada di home directory dinda.
Lalu kita masukkan perintah ls. Di sini bisa teman-teman lihat file-filenya masih file-file yang default ya. Lalu saya akan membuat file sendiri. Untuk membuat file, teman-teman bisa masukkan perintah touch. Lalu sebagai contohnya di sini saya gunakan nama 2323.txt. Lalu kita enter. Nah, di file itu langsung muncul atau tersinkronisasi ya teman-teman. Lalu di terminal kita cek dengan memasukkan perintah ls. Nah, ini filenya langsung muncul ya, 2323.txt. Dan dia juga langsung muncul pada tampilan file. Jadi teman-teman juga bisa membuatnya dengan absolute path seperti pada materi sebelumnya. Yang mana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen, tapi tanpa masuk ke folder dokumennya. Jadi di terminal saya akan tes dan masuk ke cd/dokumen. Saya akan membuatnya melalui direktori biasa tanpa masuk ke direktori dokumen. Nah, caranya teman-teman bisa masukkan perintah touch dokumen. Misalnya di sini saya akan beri nama d.txt. Nah, pada file akan langsung muncul file yang baru saja kita buat, yaitu d.txt. Lalu saya akan buat lagi dengan nama 3.txt. Nah, di file itu langsung ada ya teman-teman. Dan ini file yang 3.txt bisa kita klik kanan, lalu pilih yang move to trans. Nah, lalu saya akan masukkan perintah ls di terminal. Nah, maka dokumen yang 3.txt-nya sudah hilang. Jadi dia itu langsung tersinkronisasi antara satu sama lain ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan ke-6, yaitu perintah ls advance. Nah, jadi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan perintah touch yang digunakan untuk membuat suatu file. Sekarang kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Jadi seperti yang kita ketahui, ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori, yang mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Contohnya, teman-teman masuk ke dalam direktori dokumen. Nah, teman-teman ingin melihat isi dari dokumen tersebut, teman-teman dengan perintah ls, maka kita bisa melihat isi dari direktori dokumen. Lalu, apa bedanya sih dengan ls advance? Kalau ls advance itu dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Teman-teman bisa buka VirtualBox-nya, lalu running bagian fiturnya. Kita bisa langsung buka terminal, lalu di terminal kita masukkan perintah pwd. Nah, sekarang kita sedang berada di home directory. Lalu kita ketik ls, maka akan menampilkan file yang sudah saya buat. Nah, ini hanya menggunakan perintah ls. Terdapat perintah ls lain atau perintah yang lebih bisa kita gunakan untuk melihat detailnya. Perintahnya yaitu ls spasi min a. Jadi ls-a ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi. Jika kita menggunakan ls saja, dia hanya memperlihatkan direktori biasa. Yang tersembunyi tidak akan diperlihatkan. Maka dengan min-a ini, dia akan memperlihatkan direktori ataupun file yang tersembunyi atau hidden file. Dan pada bawah file atau direktori yang tersembunyi itu diawali dengan titik. Selanjutnya ada perintah ls-l. Nah, ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Jadi ini teman-teman yang ada drw, xr, min-xr, min-x, dan juga nama user. Kita bisa abaikan terlebih dahulu karena kita akan pelajari di video selanjutnya. Dan yang mungkin teman-teman harus tahu adalah September 13 21.55. Nah, kalau September 13 ini merupakan tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi karena saya belum buka apa-apa, maka tanggalnya tidak akan update. Nah, karena tadi saya sudah buka dokumen, jadi dia update. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan ke-7, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita sempat membuat file dengan perintah touch, jadi itu cuma file ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat sebuah direktori karena dengan perintah touch itu kita hanya bisa membuat satu file saja. Yang spesifiknya di video sebelumnya itu kita membuat .txt atau file dengan format teks. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat direktori dengan perintah mkdir.
Nah, teman-teman tidak bisa membuat file dengan mkdir atau membuat direktori dengan touch. Itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi setiap pembuatan atau kritik file itu ada perintahnya masing-masing. Nah, teman-teman bisa langsung saja buka VictorBox-nya, lalu kita coba di CLI, buka terminal. Ini saya sedang berada di home directory. Lalu teman-teman bisa masukkan perintah ls. Nah, di sini hanya ada direktori default, baru ada dokumen, musik, public, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba membuat direktori baru yaitu dengan perintah mkdir. Lalu namanya kita bisa beri direct new. Lalu kita ls. Di sini sudah langsung ada direct new-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke direktorinya dengan perintah cd directory new /. Oke, sekarang saya sudah berada di direktori direct new. Ketika kita coba masukkan perintah cd 2323.txt, lalu kita enter. Nah, ini dia pasti tidak bisa karena dia itu file. Jadi kita hanya bisa masuk ke direktori saja ketika di CLI. Kita tidak bisa masuk ke file. Nah, ketika saya ls, nah dia tidak akan menampilkan apapun karena tidak ada file apapun di dalamnya. Saya itu memiliki cara atau metode untuk membuat direktori di dalam direktori. Lalu di dalam direktorinya itu terdapat direktori lagi. Saya akan kembali ke parent directory terlebih dahulu dengan perintah cd --. Nah, saya sudah kembali ke parent directory-nya yaitu home directory. Sekarang saya akan masukkan perintah clear. Nah, jika teman-teman ingin membuat direktori di dalam direktori, lalu di dalamnya ada direktori lagi, caranya adalah dengan membuat direktori yang pertama terlebih dahulu. Kita masukkan perintah mkdir dir1. Sudah kita gunakan arrow ke atas. Lalu kita ls. Oke, di sini kita bisa arrow ke atas lagi, lalu tambahkan /dir3. Ini berarti saya memiliki direktori 3 di dalam direktori 2. Nah, sekarang kita coba ls. Di sini bisa teman-teman lihat ada direktori 1. Sekarang saya akan masuk ke direktori 1 terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah ls. Di sini di dalam direktori 1 terdapat direktori 2. Kita coba masuk ke direktori 2. Lalu kita ls. Nah, di sini di dalam direktori 2 terdapat direktori 3 ya teman-teman. Di sini kita akan coba masuk ke direktori 3. Lalu kita ls. Nah, dia tidak akan menambahkan apapun karena dalam direktori 3 itu tidak ada direktori maupun file-file lainnya. Oke, saya akan kembali ke home dengan komen cd/home/dinda. Ini saya sudah kembali ke home. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dengan file biasa dengan perintah ls-m. Nah, jadi di sini kita bisa membedakannya dengan melihat update yang ada di depannya yaitu div. Di sini ada objektif. Kalau di directory itu pasti memakai objek depan D. Tapi kalau bukan directory, dia tidak ada objek depan D-nya. Maksudnya, kalau file biasa, dia itu tidak ada objek depan D-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke-8 yaitu perintah cp. Cp merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Dan cp itu singkatan dari copy yang mana ini digunakan untuk mengcopy file atau directory. Jadi ketika kita memiliki satu file itu kita bisa menduplikasikannya dengan perintah cp ini di terminal atau CLI. Teman-teman bisa running Debian servernya lalu masuk ke terminal dan juga file. Di sini saya akan membandingkannya dengan tampilan di file atau cara mengkopinya dengan aplikasi file. Nah, di dokumen saya sudah memiliki 2 buah file. Kalau di sini kita hanya perlu blok saja. Lalu klik kanan dan pilih yang copy. Dan dia bisa di direktori mana saja. Misalkan di sini saya akan paste di direktori home. Kalian bisa klik kanan lalu pilih yang paste. Nah, dia langsung aja seperti ini ya teman-teman.
Berbeda jika kita menggunakan terminal, itu kita harus memakai command CP. Di sini saya akan menggunakan absolute path sehingga kita cukup berada di direktori ini saja untuk mengcopy file yang ada di dokumen. Kita cukup menggunakan command CP di dokumen karena yang berada di dokumen itu adalah file halo1.txt dan halo2.txt. Maka saya akan mengcopinya ke home seperti ini. Saya juga akan mengcopy yang halo2 ke home juga. Nah, ini akan otomatis langsung tercopy. Lalu saya akan coba buat lagi file di CLI. Saya akan membuat dengan absolute path. Misalkan saya gunakan nama dokumen /halo3.txt. Nah, kita bisa lihat di dokumen. Di sini sudah ada ya halo3.txt-nya. Nah, kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan /home/dinda, yaitu dengan mengetikkan perintah dokumen /halo3.txt. Lalu kita ls. Nah, semua kan dari halo1 hingga halo3 sudah tercopy semua ya ke home. Nah, lalu bagaimana ketika teman-teman ingin mengcopy 3 file tersebut sekaligus? Teman-teman bisa ketikkan perintah cp halo1.txt, halo2.txt, halo3.txt. Misalkan di sini saya akan taruh di desktop. Lalu kita klik enter. Lalu kita bisa lihat di desktop-nya dengan perintah ls. Jika teman-teman misalkan punya halo1.txt sampai halo100, itu teman-teman bisa mengkopinya atau mendefinisikannya dengan bintang saja. Jadi tidak perlu nulis halo1, halo2 sampai seterusnya. Itu kan capek. Nah, teman-teman bisa mendefinisikannya dengan bintang saja. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah seperti ini. Misalkan di sini saya akan copy ke public. Lalu kita enter. Nah, secara otomatis status file tersebut atau yang saya pindahkan di sini juga akan tercopy. Kita coba ls public. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tercopy. Sebelumnya saya sudah punya direktori 2 di dalam direktori 1. Lalu bagaimana sih jika kita ingin mengcopy direktori? Kita bisa gunakan perintah cp-r. Misalkan di sini kita ingin mengcopy satu direktori 2 ke /home/dinda. Berarti seperti ini perintahnya. Nah, dengan perintah ini kita akan mengcopy direktori 2 yang ada di direktori 1 ke direktori yang sekarang. Nah, kita bisa cek di file, lalu klik yang home. Nah, di sini sudah ada direktori 1 dan direktori 2-nya. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita mengenai perintah cp ya teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan ke-9 yaitu perintah mv. Jadi mv bisa digunakan untuk merename dir atau file. Mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya punya file dari halo1 sampai halo3. Di sini saya akan mencoba untuk merename yang halo1 terlebih dahulu. Untuk identifikasi dari konfigurasi mv, itu harus file apa saja yang ingin diubah namanya, lalu nama baru untuk filenya. Jadi perintahnya seperti ini, mv halo1.txt. Dan saya akan mengubah ke replies.txt.
Sekarang kita akan ls. Jika kita ls, maka nama filenya akan langsung terganti dan langsung sinkron dengan tampilannya. Di file kita bisa lihat. Nah, ini langsung terganti ya teman-teman. Oke, di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, MV kan juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Sebagai contoh, di dokumen ini terdapat file halo1.txt sampai halo3.txt. Saya akan membuat file baru pada dokumen. Saya akan masuk terlebih dahulu di dokumen. Lalu saya akan touch halo5.txt. Lalu kita akan keluar ke parent directory dengan perintah cd titik-titik. Saya akan membuat halo5 ini berpindah ke directory home. Jadi perintahnya adalah mv dokumen /halo5.txt/home/tinda. Nah, halo5-nya sudah hilang dari dokumen, dan pastinya dia akan pindah ke home. Jadi untuk identifikasinya, MV itu file yang akan dipindah dan tujuannya kemana. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi apa itu rm? Rm merupakan singkatan dari remove. RM digunakan untuk menghapus file. RM juga digunakan untuk menghapus direktori yang menggunakan mkdir. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya akan mencoba menghapus replace.txt. Di sini tinggal masukkan perintah rm replace.txt. Nah, maka dia akan hilang. Saya coba ls. Di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Di sini saya akan menghapus dari halo2 ke halo5 dengan perintah rm halo-bintang.txt. Lalu kita enter. Di sini saya coba ls. Nah, semuanya hilang ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa clear terlebih dahulu. Dan sekarang saya akan mencoba menghapus directory. Di sini saya akan menghapus direct new dengan perintah rmdir direct new slash. Nah, jika ada cara seperti ini menandakan bahwa dia adalah folder atau directory ya teman-teman. Di sini saya enter. Dan maka ketika saya ls, dia akan hilang ya teman-teman. Oke, saya akan coba menghapus dir1 dengan perintah rmdir dir1. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman, karena di dalam dir1 itu masih terdapat file dir2. Di sini teman-teman bisa cek di file, lalu kita buka yang dir1. Nah, di dir1 itu masih terdapat dir2. Jadi itu tidak bisa. Sedangkan syarat untuk menghapus direktori itu harus kosong terlebih dahulu. Di sini saya akan remove dir3 terlebih dahulu karena dia ada di dalam dir2. Perintahnya adalah rmdir /dir1/dir2/dir3. Sekarang kita remove dir2 dengan perintah rmdir dir1/dir2. Maka pastinya dir2 sudah tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita baru bisa meremove dir1. Perintahnya rmdir dir1/. Nah, maka dia juga akan hilang. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita pada bab 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.